Yo, what's up John? Selamat datang di Utopis. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua. Amin. Kali ini gue mau nyeritain alur film yang berjudul Last Night in Soho. Film ini menceritakan tentang seorang remaja desa yang bernama Eloise Turner yang pergi ke kota London untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang desainer. Dan Eloise ini adalah seorang indigo. Keseruannya dimulai saat Eloise ini pindah dari asramanya ke rumah kos. Di rumah kos itu, dia diperlihatkan gambaran masa lalu dari seorang gadis lain yang bernama Sandy. Sampai akhirnya hal itu malah menghantuinya. Eloise mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, yang membuatnya malah seperti orang gila yang selalu berhalusinasi. Dan sebelum lebih jauh, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Dan daripada lama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Film dimulai dengan seorang gadis yang sedang menari. Gadis itu bernama Eloise. Eloise menari sambil menggunakan baju yang dia desain sendiri dari koran dan majalah. Karena Eloise ini bercita-cita ingin menjadi desainer. Kemudian dia tak sengaja menjatuhkan sebuah bingkai yang di dalamnya terdapat foto nenek bersama ibunya. Saat melihat ke cermin, Eloise melihat bayangan ibunya yang sudah meninggal karena bunuh diri. Dan di waktu yang sama, neneknya pun memanggil dan memberitahu jika ada surat untuknya. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan jika Eloise diterima di sekolah desainer yang berada di kota London. Eloise menjadi sangat senang melihat surat itu. Malam harinya, Eloise pun mulai mengemasi barang-barang yang akan dia bawa. Di sini, si nenek mengkhawatirkan Eloise yang akan tinggal di London sendirian. Neneknya tahu jika Eloise sudah memimpikan itu sejak lama, dan itu juga menjadi mimpi ibunya yang sudah meninggal. Neneknya mengingatkan jika London tak seperti yang difikirkan Eloise, karena akan banyak orang jahat, terutama banyak sekali pria yang sering menggoda wanita. Dan karena kelebihan yang Eloise punya, neneknya takut jika Eloise akan kewalahan. Tapi di sini Eloise mencoba meyakinkan neneknya jika dia bisa mengatasi itu semua. Dan juga dia terpaksa berbohong dengan mengatakan kalau Eloise sudah tidak pernah melihat bayangan ibunya lagi. Keesokan harinya, Eloise bersiap akan berangkat. Di sini neneknya kembali mengingatkannya untuk langsung mengabarinya jika dia mulai kewalahan dengan kelebihannya. Sesampainya di asrama, Eloise bertemu dengan teman sekamarnya yang bernama Jocasta. Lalu kemudian mereka berkenalan. Di sini mereka berdua bercerita tentang keluarga masing-masing. Terdapat kesamaan antara mereka berdua, yaitu ibu yang sudah meninggal dan tidak mengetahui keberadaan dari sang ayah. Kemudian Jocasta mengenalkan Eloise kepada teman-teman yang lainnya. Dan di sini Eloise bercerita tentang ibunya yang meninggal karena bunuh diri. Mendengar hal itu, Jocasta tidak mau kalah untuk mendapat simpati dari teman-temannya dengan mengatakan jika nenek buyutnya pun meninggal karena bunuh diri. Sebel juga ya kalau misal ada orang yang selalu ingin dominan di dalam circle, dan itulah sifat Jocasta. Saat akan menyimpan minumannya ke dalam kulkas, Eloise melihat isi kulkas yang dipenuhi barang milik Jocasta, dan Jocasta memberitahu Eloise jika dia harus menamai barang miliknya agar tidak tertukar. Setelahnya, mereka semua pergi ke sebuah klub. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba ada pria yang menggoda Jocasta. Jocasta lalu menyuruh pria itu untuk menggoda Eloise. Dengan sedikit merendahkan, Jocasta mengatakan mungkin Eloise akan termakan rayuannya. Eloise yang tidak terbiasa dengan hal itu lalu pergi meninggalkan mereka. Saat berada di toilet, Eloise tak sengaja mendengar Jocasta yang menjelek-jelekannya dan mengatakan jika cerita tentang ibunya hanya untuk mencari perhatian orang-orang. Mendengar hal itu, Eloise menjadi sangat sedih dan memutuskan untuk pergi duluan ke asrama. Saat di jalan pulang, Eloise melihat seorang pria tua yang keluar dari bar. Eloise merasa ada yang aneh dari pria tua itu dan terus memperhatikannya. Pria tua yang sadar Eloise memperhatikannya kemudian tersenyum. Sesampainya di asrama, Eloise mencoba tidur sambil mendengarkan musik menggunakan headset. Tiba-tiba ada sepasang kekasih yang masuk ke kamarnya. Saat mengecek keluar, ternyata mereka sedang berpesta. Kemudian Eloise duduk di pojok ruangan. Lalu seorang lelaki datang dan bertanya lagu apa yang sedang Eloise dengarkan sambil mengambil headsetnya. Di sini dia malah mengejek Eloise dengan mengatakan jika selera musik Eloise sangat kuno. Lalu ada lelaki lainnya yang bernama John. Dia mencoba membela Eloise dan menyuruh lelaki tadi untuk tidak mengganggunya. Dari situ John dan Eloise pun berkenalan. Setelahnya Eloise pun mencoba tidur dan tidak menghiraukan pestanya. Pagi harinya Eloise terbangun dan saat melihat jam ternyata dia terlambat untuk masuk ke kelas pertamanya. Dan dari situ Eloise bergegas pergi ke kampus.
Sesampainya di kelas, John menyuruh Eloise untuk duduk di sebelahnya. Di sini terlihat Jocasta dan teman-temannya pun menertawakan Eloise. Setelahnya, saat kelas telah selesai, neneknya menelpon Eloise dan menanyakan kabarnya. Di sini nggak sengaja Eloise melihat sebuah kertas yang terjatuh di lantai dan mengambilnya. Ternyata di dalam kertas itu berisi sebuah alamat kamar kos khusus wanita. Eloise yang sudah tidak tahan harus kamar dengan Jocasta akhirnya mendatangi alamat tersebut. Di sini dia pun bertemu dengan pemilik kamar kos, seorang wanita tua yang bernama Miss Colin. Kemudian Miss Colin memberitahu semua peraturan yang harus Eloise taati ketika tinggal di sana. Dan ketika melihat kamarnya, Eloise merasa cocok dan langsung menyetujui semua yang dikatakan oleh Miss Colin. Dari situ Eloise mulai berkemas dan memindahkan semua barangnya ke sana. Singkatnya, malam harinya, Eloise terlihat menyalakan sebuah piringan hitam dan memutar musik tahun 60-an. Lalu Eloise naik ke ranjang dan bersiap akan tidur. Saat memejamkan mata, tiba-tiba Eloise terbangun di sebuah gang gelap. Eloise melihat cahaya di ujung gang tersebut, lalu kemudian menghampirinya. Setelah dia keluar dari sana, Eloise kaget karena dia berada di London, tepatnya di Soho tahun 60-an. Kemudian dia masuk ke sebuah kafe. Ketika di dalam, seorang pelayan meminta izin untuk membukakan jaket yang dia pakai. Saat Eloise melihat cermin, dia kaget karena bayangan di cermin bukanlah bayangan dirinya, melainkan bayangan seorang wanita cantik berambut pirang dan dia bernama Sandy. Eloise yang penasaran terus mengikuti Sandy kemanapun dia pergi. Sampai di sebuah bar, seorang bartender menawarkan minuman kepada Sandy. Tapi tujuan Sandy ke situ bukan untuk minum, melainkan untuk bertemu dengan pemilik tempat tersebut. Si bartender menanyakan apa keperluan Sandy mencari si pemilik tempat. Sandy menjawab jika dia ingin menjadi penyanyi di kafe tersebut. Tapi sayang ternyata pemilik tempat tidak datang malam itu. Tapi si bartender menyarankan Sandy untuk menemui seorang pria bernama Jack, karena dialah yang mengelola gadis di tempat itu. Kemudian Sandy langsung menghampiri Jack dan dari situ mereka berdua berkenalan. Di sini Jack menanyakan bakat apa yang dimiliki Sandy. Sandy menjawab, dia bisa bernyanyi dan juga menari. Oleh karena itu dia berada di situ. Mendengar hal itu, Jack pun meminta Sandy untuk menunjukkan bakat menarinya dan di sini mereka berdua pun berdansa. Saat Jack sedang mengambilkan Sandy minuman, ada seorang pria hidung belang yang mencoba menggodanya. Di sini pria hidung belang itu memaksa Sandy untuk menemaninya. Jack yang melihat itu kemudian menghampiri mereka dan mengatakan jika Sandy adalah miliknya. Pria itu bilang kepada Jack untuk tidak serakah dan mengatakan jika Sandy adalah pelacur. Jack yang tidak terima dengan perkataan pria itu kemudian langsung mengajarnya. Setelahnya mereka berdua pun keluar dari tempat itu. Lalu setelahnya Jack mengantarkan Sandy pulang. Di sini Jack mengajak Sandy untuk bertemu lagi besok malam. Sandy pun mengiyakannya. Saat sudah di kamar, terlihat jika kamar yang ditempati Eloise ternyata dulunya merupakan kamar milik Sandy. Eloise yang kebingungan terus memperhatikan Sandy. Saat Eloise akan menyentuhnya, tiba-tiba Eloise terbangun. Setelahnya saat berada di kelas, Eloise yang masih mengingat kejadian tadi malam kemudian menggambar Sandy dan juga baju yang digunakan. John yang melihat itu mengira jika Eloise sedang menggambar dirinya sendiri. Terlihat dari busana bergaya retro seperti yang biasa digunakan oleh Eloise. Jocasta yang kepo pun ikut melihat gambar itu. Saat mendekat, Jocasta melihat ada bekas cupang di leher Eloise. Di situ Eloise langsung terdiam dan meyakini jika apa yang dialaminya tadi malam bukanlah sebuah mimpi. Saat kelas selesai, John menghampiri Eloise. Kemudian dia meminta maaf karena telah meminum minuman milik Eloise tempo hari. Dan juga dia mengajaknya pergi nanti malam. Karena masih penasaran dengan Jack dan juga Sandy, Eloise pun menolak tawarannya. Kemudian malam harinya kembali lagi ke kamar kos. Eloise yang mencoba tidur terus memikirkan apa yang dialami tadi malam. Eloise juga terus membayangkan wajah Jack. Karena penasaran akhirnya dia bangun dan menuruni tangga. Saat membuka pintu ternyata Jack sudah ada di sana. Dan Eloise pun kembali berubah menjadi Sandy. Mereka pun kemudian pergi. Jack mengajak Sandy ke sebuah kafe. Dan saat masuk ke dalam, di sana sudah ada pria yang sudah menunggu mereka. Dan mengatakan jika itu adalah sebuah audisi. Sandy sangat merasa senang karena dia merasa jika Jack membantunya untuk menjadi seorang penyanyi. Kemudian Sandy pun menunjukkan bakat menyanyinya. Setelah selesai dengan audisinya, Sandy mengatakan kepada Jack sepertinya dia akan membutuhkan seorang manajer. Dan di sini Jack dengan senang hati menjadi manajernya. Lalu mereka berdua pun berciuman. Tiba-tiba scene berpindah ke kamar Sandy. Di sini kemesraan mereka pun berlanjut. Sandy meminta Jack untuk tidak pernah meninggalkannya.
Jack berjanji akan selalu bersamanya sampai akhir. Dan setelah itu Eloise terbangun. Sejak saat itu Eloise mulai terobsesi dengan Sandy. Akhirnya dia merubah penampilan serta gaya berpakaiannya persis menyerupai Sandy. Alhasil hal itu membuat uang saku yang dimilikinya pun habis. Akhirnya Eloise memutuskan untuk mencari kerja. Kemudian dia pergi ke sebuah bar dan menemui pemilik bar tersebut untuk menanyakan apakah dia bisa bekerja di sana. Di sini juga Eloise bertemu kembali dengan pria tua yang di awal. Pria tua itu terus memperhatikan Eloise. Dan singkat cerita, Eloise pun diterima bekerja di bar tersebut. Ketika sedang berjalan di luar, pria itu mengejar Eloise dan ingin mengajaknya bicara, tapi Eloise tak menghiraukannya. Pria tua itu mengatakan jika dia tidak ingin menggoda Eloise, tapi justru ketika melihat Eloise, dia teringat kepada seseorang dan menanyakan siapa ibu Eloise. Eloise menjawab jika ibunya sudah meninggal, dan karena merasa takut, Eloise sampai tak memperhatikan jalan. Alhasil dia hampir tertabrak oleh sebuah mobil. Malam harinya, kembali ke kamar kos. Eloise bersiap tidur dengan memutar sebuah piringan hitam. Saat tertidur, tiba-tiba Eloise sudah berada di sebuah pertunjukan. Karena seperti yang kita tahu, sebelumnya Sandy sudah mengikuti audisi menyanyi. Tapi saat si penampil muncul, ternyata dia bukanlah Sandy. Eloise kebingungan setelah Sandy muncul. Karena di sini Sandy hanya menjadi seorang penari latar. Eloise yang kebingungan pun pergi dari bangku penonton. Di situ juga dia melihat Jack yang terlihat akrab dengan pria yang dihajarnya di awal. Kemudian Eloise menaiki anak tangga yang membawanya kepada Sandy yang sedang berada di ruangan make up. Sandy terlihat frustasi dan saat Eloise mencoba mendekat, tiba-tiba Jack datang dan mengajak Sandy menemui seseorang. Ternyata Sandy diajak menemui seorang pria tua, yang pria tua itu mengajak Sandy untuk menemaninya. Di sini Sandy menolaknya karena dia sudah bersama Jack. Tapi Jack tak keberatan soal hal itu. Mendengar hal itu, Sandy pun marah. Jack mencoba meyakinkan Sandy jika dia ingin terkenal maka dia harus melayani pria-pria tua seperti itu. Sandy yang sudah berubah menjadi Eloise tetap tidak mau dan pergi meninggalkan Jack. Eloise terus berjalan menghindari Jack yang membawanya sampai di sebuah lorong yang seperti tempat pelacuran. Saat Eloise membuka pintu, tiba-tiba dirinya sudah berada di kamar Sandy dan melihat Sandy tengah terbaring. Eloise juga melihat ada beberapa lembar uang di samping Sandy dan pria tua yang tadi juga muncul tanpa menggunakan celana. Saat pria itu mendekati Sandy, Eloise di sini berteriak dan alarm pun berbunyi membuat Eloise terbangun. Kemudian scene berpindah ke kelas. Eloise terus melihat gambar yang dia buat sambil membayangkan kejadian tadi malam. Dan karena merasa kesal, Eloise kemudian mencoba menghancurkan gaun rancangannya. Dosen yang melihat kemudian menghentikannya. John juga yang melihat itu menjadi khawatir. Malam harinya John mendatangi Sandy yang sedang bekerja. Dia menanyakan tentang kondisinya karena kejadian tadi siang di kelas. Eloise menjawab jika dia baik-baik saja. Ini hanya soal dia yang masih belum beradaptasi dan hal itu membuat dia kewalahan. John menawarkan ke Eloise jika dia bisa jadi pendengar yang baik jika Eloise ingin bercerita. Sesaat kemudian neneknya juga menelpon. Di sini neneknya merasa ada yang tak beres dengan Eloise. Eloise kemudian menceritakan semuanya tentang dia yang pindah ke kamar kos dan tentang dia yang bekerja di klub untuk membayar kamar kos tersebut. Baru selesai dengan neneknya, tiba-tiba pria tua yang di awal muncul dan memberikan gambar Eloise yang tertinggal di meja. Dan di sini juga dia mengatakan jika Eloise harus menjaga dirinya. Saat sudah pulang, tak seperti sebelum-sebelumnya, kali ini Eloise seperti takut untuk ke kamarnya. Setelah di kamar pun Eloise hanya duduk sambil memperhatikan sekeliling kamarnya. Dan tiba-tiba piringan hitam memutar musiknya dengan sendiri. Kemudian Jack masuk dan langsung menarik paksa Eloise karena orang-orang sudah menunggunya. Eloise yang kembali menjadi Sandy kemudian diperintahkan Jack untuk berdansa dengan pria tua yang berada di sana. Hal itu berlanjut hingga Sandy bertemu dengan banyak sekali pria. Dan setiap Sandy bertemu dengan pria-pria itu, Sandy selalu berbohong dan menggunakan nama yang berbeda-beda. Sampai akhirnya Sandy bertemu dengan pria yang dia adalah seorang polisi. Saat berkenalan dengannya, si pria itu tahu jika Sandy menggunakan nama palsu. Di situ Sandy langsung memberitahu pria itu nama aslinya. Dan kemudian si pria itu menyarankan Sandy untuk cepat-cepat keluar dari situ. Karena menurutnya Sandy terlalu cantik untuk berada di selokan. Pria itu juga bilang jika Sandy bisa lebih baik dari itu. Tapi di sini Sandy malah mengatakan bagaimana jika memang dirinya lah yang menginginkan berada di tempat itu. Si pria kemudian menyuruh Sandy untuk melihat ke cermin, tapi Sandy tak menggubrisnya. Eloise yang melihat itu kemudian mencoba memecahkan kaca. Eloise pun berhasil dan langsung memeluk Sandy. Dari situ tiba-tiba Eloise terbangun dan mendapati dirinya sudah berada di kamar. Di sini Eloise masih bisa mendengar suara-suara aneh dan juga melihat bayangan Sandy yang sedang berbaring di ranjang. Tiba-tiba muncul bayangan seorang pria tua. Dan bukan hanya itu, bayangan itu juga terus berubah-ubah menjadi pria yang lainnya, yang menandakan jika Sandy sudah tidur dengan banyak sekali pria. Dan setiap bayangan itu sama sekali tidak memiliki wajah.
Eloise yang ketakutan pun kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Saat Eloise membuka kembali pintu kamar mandinya, mereka semua pun menghilang. Eloise yang kebingungan menatap dirinya di cermin. Saat dia kembali menoleh ke arah kamar, semua pria itu muncul kembali. Dari situ Eloise pun berteriak ketakutan. Eloise kemudian menenangkan dirinya dengan pergi ke kelas. Dan di sini terlihat John mengajaknya pergi. Ternyata John mengajak Eloise pergi ke pesta Halloween. Saat Eloise sedang berdansa menikmati pesta, saat kemudian dia kembali melihat pria-pria tanpa wajah itu lagi. Dan dia juga melihat bayangan Sandy yang sedang menari. Saat Eloise mendekat, bayangan Sandy pun menghilang. Eloise yang ketakutan kemudian berlari keluar ruangan, disusul oleh John yang mencoba menenangkannya. Dan di sini mereka berdua pun berciuman. Eloise yang tidak ingin masuk kembali ke dalam pesta, kemudian mengajak John untuk pergi ke kamar kosnya. Saat berada di kamar, ketika mereka mulai bermesraan, tiba-tiba Eloise melihat sosok Sandy kembali yang terlihat seperti sedang akan dibunuh oleh Jack. Eloise yang ketakutan kemudian berteriak sangat keras dan hal itu membuat John kebingungan sambil terus mencoba menenangkannya. Miss Colleen yang mendengar teriakan Eloise lalu masuk ke kamar dan melihat John yang berada di sana. Miss Colleen mengancam untuk melaporkannya ke polisi. Hal itu membuat John panik dan bergegas pergi dari situ. Pagi harinya, Eloise menemui Miss Colleen untuk meminta maaf tentang kejadian semalam, sekaligus menanyakan apakah sebelumnya ada wanita yang bernama Sandy yang tinggal di kamarnya. Tapi di sini Miss Colleen menjawab jika banyak sekali wanita yang silih berganti menempati kamar itu. Dan mungkin setiap wanita yang tinggal di sana menggunakan nama samaran. Miss Colleen yang masih marah kemudian langsung menutup pintu. Setelahnya Eloise pergi ke kelas dan di sana dia memakaikan gaun rancangannya ke seorang model. Tapi tiba-tiba model itu berubah menjadi Sandy dengan gaun yang berlumuran darah. Eloise yang ketakutan kemudian meninggalkan kelasnya. Saat berlari di lorong, orang-orang yang berada di sana kemudian berubah menjadi pria-pria tanpa wajah. Eloise semakin panik karena kemanapun ia pergi, pria-pria tanpa wajah itu selalu muncul. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Di sini Eloise menceritakan semua yang dialaminya kepada polisi tentang penglihatan sebuah pembunuhan yang terjadi kepada Sandy di masa lalu. Tapi di sini polisi malah menanyakan apakah Eloise pernah menggunakan obat-obatan atau mengidap skizofrenia atau mungkin ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki masalah kejiwaan. Eloise menyangkal semua itu dan kemudian dia mengatakan jika dia tahu siapa pembunuhnya dan orang itu masih berkeliaran sampai hari ini di Soho. Eloise menyangka jika pria tua yang di awal lah yang membunuh Sandy karena sejak awal dia merasa ada yang aneh dengan pria tua itu dan Eloise yakin jika pria tua itu adalah Jack dan dari situ polisi menghentikan interogasinya. Eloise yang merasa mual kemudian pergi ke kamar mandi. Saat sedang membersihkan mulutnya, Eloise mendengar jika polisi tadi sedang membicarakannya dan menganggap jika Eloise ini gila. Mendengar hal itu, Eloise menjadi kesal dan berjalan pergi. Tapi polisi yang lain mencoba menahannya dan mengatakan jika dia percaya dengan apa yang dikatakan Eloise. Tapi mereka membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti dari kasus itu. Apalagi kasus itu terjadi di masa lalu. Tapi di sini dia mengatakan jika Eloise sudah melakukan hal yang benar. Kemudian setelahnya, Eloise pergi ke perpustakaan untuk mencari berita tentang pembunuhan dan juga orang hilang di tahun 60-an. Tiba-tiba John muncul dan mengagetkannya. John membawakan sebuah barang-barang Eloise yang tertinggal di kelas dan juga terlihat Jocasta dan yang lainnya juga berada di situ untuk mempersiapkan menghadapi ujian. Di sini John juga meminta maaf jika dia melakukan kesalahan saat kejadian tadi malam. Eloise mengatakan jika itu bukan kesalahannya. Kemudian John meminta Eloise untuk menceritakan semuanya. Awalnya Eloise ragu karena takut John akan menganggapnya gila. Tapi karena John baik hati dan tidak sombong, dia mencoba menjadi pendengar yang baik dan juga bersedia membantu Eloise untuk mencari daftar orang hilang dan juga pembunuhan di tahun 60-an. Tidak lama setelah itu, lampu kemudian berkedip dan sekumpulan pria tanpa wajah mulai mengelilingi Eloise. Eloise yang ketakutan kemudian mencoba lari dari situ. Tapi karena jumlah dari pria tanpa wajah itu yang sangat banyak, yang membuat Eloise sudah tidak bisa lari kemana-mana lagi. Eloise yang merasa muak dan lelah kemudian mengambil gunting yang ada di jaketnya. Eloise berjalan dan akan menusuk pria tanpa wajah itu menggunakan gunting. Untungnya John dengan cepat menahan tangan Eloise. Dan tiba-tiba pria tanpa wajah itu berubah menjadi Jocasta. Jocasta yang melihat itu segera berlari untuk memanggil security, disusul oleh John yang mencoba menghentikannya. Kemudian Eloise mencoba pergi dari situ. Saat dia melihat keluar jendela, dia melihat Sandy yang sedang berjalan di luar. Dari situ Eloise mencoba mengejarnya. Tapi di sini Jack dan pria-pria tanpa wajah muncul dan mencoba menahan Eloise.
Beruntungnya Eloise berhasil lolos. Saat sudah berhasil memegang Sandy, Eloise malah didorong oleh Sandy hingga dia terjatuh dan pingsan, bersamaan dengan menghilangnya pria-pria tanpa wajah itu. Beberapa saat kemudian Eloise tersadar, dan dia melihat pria tua yang dia kira Jack sedang berjalan melewatinya. Di sini Eloise segera bangkit dan kembali berlari mengejar pria tua itu. Capek banget ini orang lari-lari mulu, cok. Ternyata pria tua itu masuk ke klub tempat Eloise bekerja. Eloise pun segera mengikutinya masuk ke dalam. Terlihat pria tua itu seperti sudah menunggu Eloise. Di sini Eloise mengeluarkan handphonenya untuk merekam setiap percakapan dari mereka berdua. Kemudian Eloise langsung menanyakan apakah pria tua itu mengenal Sandy. Di sini pria tua menjawab jika dia mengenal banyak sekali wanita saat dirinya muda, terutama Sandy, karena dia merasa jika Sandy adalah wanita yang istimewa. Karena menurutnya Sandy terlalu polos untuk berada di tempat tersebut. Tapi Sandy sendiri tidak mau dan menginginkan untuk terus berada di sana. Di sini Eloise mengatakan kepada pria tua itu jika dia mengetahui apa yang pria tua lakukan. Tapi si pria tua itu menjawab jika dia telah melakukan banyak hal semasa mudanya dan mengatakan jika Eloise harus lebih spesifik lagi. Saat pria tua itu berlalu pergi, Eloise berteriak kepadanya jika dia telah membunuh Sandy. Pria tua yang sudah muak terus ditanyai terus berjalan dan tak memperdulikannya. Eloise mengancamnya dan mengatakan jika dia telah merekam percakapan mereka berdua dan akan melaporkannya kepada polisi. Tapi pria tua itu tetap tidak peduli dan bilang ke Eloise untuk menyampaikan salamnya kepada Sandy. Tiba-tiba ada sebuah mobil dan menabrak pria tua itu yang membuat pria tua itu tewas seketika. Kemudian orang-orang pun keluar dari bar, termasuk bos dari Eloise. Dan bos Eloise di sini menyebut nama dari pria tua itu, yang ternyata pria tua itu bernama Lindsay. Dan dia dulunya adalah seorang detektif di kota Soho yang tugasnya untuk mengatur tempat prostitusi. Eloise yang mendengar itu sangat kaget karena ternyata selama ini dia sudah salah dengan mengira Lindsay adalah Jack. Setelah kejadian itu, Eloise langsung menelpon neneknya dan mengatakan jika dia sudah tidak kuat lagi tinggal di London dan ingin pulang malam itu juga. Beberapa saat kemudian, dia melihat John yang sedang berlari di jalan dan langsung menghampirinya. Eloise meminta tolong John untuk mengantarkan Eloise ke tempat kosnya, karena Eloise akan mengemasi barang-barang miliknya malam ini juga. Sesampainya di sana, Eloise menyuruh John untuk menunggunya di luar dan memintanya masuk jika dalam 15 menit dirinya tidak juga keluar dari sana. Ketika sudah di dalam, Eloise langsung menemui Miss Collins. Miss Collins yang tahu Eloise datang kemudian membukakan pintu dan menyuruhnya masuk. Di situ Eloise kemudian memberitahu Miss Collins jika dirinya akan pergi dari situ malam itu juga. Dan Eloise meminta Miss Collins untuk mengembalikan uang deposito kamar kos miliknya. Miss Collins meminta Eloise untuk tenang dan menyuruhnya meminum teh yang sudah dia buatkan sebelumnya. Miss Collins juga memberitahu Eloise jika ada polisi yang datang ke situ dan menanyai banyak hal tentang Eloise dan juga kamar yang dia tinggali. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, Eloise melapor ke polisi jika pernah ada pembunuhan di kamar kos miliknya. Miss Collins sangat menyayangkan Eloise bertindak sejauh itu. Dan di sini kemudian Miss Collins menceritakan yang sebenarnya terjadi tentang seorang gadis yang tewas di kamar Eloise yang merupakan dirinya sendiri. Jadi Miss Collins ini adalah Sandy yang dulunya datang ke kota Soho untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang penyanyi. Tetapi dia datang ke orang yang salah dan membuat dirinya malah menjadi seorang pelacur. Miss Collins berusaha melupakan semua hal yang terjadi kepada dirinya dengan mengosongkan wajah pria-pria tua itu untuk membuatnya seolah-olah bukanlah apa-apa. Bisa dibilang Sandy tewas di kamar Eloise berkali-kali maksudnya adalah bukanlah mati, tapi lebih ke apa yang terjadi di kehidupan Sandy dan semua impiannya. Lalu suatu malam Jack datang ke kamarnya dengan sebuah pisau kemudian mengancamnya. Tapi Sandy berhasil mengambil pisau tersebut yang dia gunakan untuk membunuh Jack. Setelah itu Sandy membunuh semua pria hidung belang yang datang ke rumahnya. Namun di setiap koran waktu itu menyebutkan bahwa orang-orang itu menghilang. Padahal yang sebenarnya telah dibunuh oleh Sandy dan mereka semua disembunyikan di dalam rumahnya. Setelah mendengar cerita Miss Collins, Eloise merasa prihatin dengan apa yang terjadi terhadapnya. Karena Eloise merasa tahu tentang semua kesulitan yang dulu pernah dialami Miss Collins. Di sini Eloise juga meminta maaf karena telah melaporkannya ke polisi dan berjanji tidak akan memberitahu orang lain tentang pembunuhan yang dia lakukan. Tapi di sini Miss Collins berkata, dirinya tahu jika Eloise tidak akan memberitahu orang lain karena dia akan membunuhnya. Ternyata minuman yang diberikan Miss Collins kepada Eloise telah dicampur dengan obat bius, yang seketika itu membuat Eloise tidak bisa bergerak dan pasrah dengan apa yang dilakukan oleh Miss Collins. Beberapa saat kemudian bel rumah berbunyi karena John yang mulai khawatir kepada Eloise. Miss Collins yang melihat itu kemudian mengambil sebuah pisau dan ketika John masuk dengan cepat Miss Collins langsung menusuknya.
Eloise yang berusaha menyelamatkan John malah dipukul Miss Colleen hingga membuatnya jatuh ke anak tangga. Hingga pada akhirnya Eloise berhasil menendang Miss Colleen dan kemudian berlari masuk ke dalam kamarnya. Setelah di dalam kamar, Eloise mendapati banyak sekali tangan-tangan pria korban Miss Colleen yang berusaha untuk menangkap Eloise. Tapi ternyata pria-pria itu bukanlah ingin menyakiti Eloise, tapi malah membantu Eloise untuk melapor ke polisi. Ternyata korban dari Miss Colleen selama ini bukanlah untuk mengganggu Eloise, tapi mereka semua mencoba memberitahu Eloise tentang kejadian sebenarnya yang telah terjadi kepada mereka. Kemudian Miss Colleen berhasil masuk ke dalam kamar Eloise dan membuat semua pria-pria tanpa wajah itu ketakutan. Jack juga ada di situ dan kemudian menampar Miss Colleen sambil berkata bahwa Sandy lah yang menginginkan semua ini terjadi. Makhluk-makhluk itu menghilang dan membuat Miss Colleen sedikit lebih tenang. Dia berkata ke Eloise jika dirinya tidak menginginkan semua ini, tapi pria-pria itulah yang memang sepantasnya untuk mati. Beberapa saat kemudian, Miss Colleen mencoba untuk menggorok lehernya sendiri, tapi segera dihentikan oleh Eloise. Setelahnya, Eloise langsung memeluk Miss Colleen sambil berkata jika dirinya harus tetap hidup. Miss Colleen kemudian meminta Eloise untuk segera keluar dari dalam rumah dan menyelamatkan John. Sedangkan Miss Colleen duduk terdiam di kamarnya dulu dengan api yang sudah membakar seluruh ruangan itu. Eloise kemudian bergegas berlari turun untuk menyelamatkan John. Tapi karena asap yang sudah banyak membuat Eloise terjatuh karena tidak bisa bernafas. Beruntungnya, pemadam kebakaran tiba tepat waktu yang dengan sigap menyelamatkan John dan juga Eloise. Setelah kejadian itu, beberapa waktu kemudian, terlihat Eloise sukses mengejar impiannya menjadi seorang desainer. Setelah acara peragaan busana rancangan Eloise selesai, neneknya dan John menemuinya untuk memberikan ucapan selamat. Ketika menoleh ke cermin, Eloise melihat sosok Sandy dan film pun selesai. Dan itulah film Last Night in Soho. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan tentunya membuat gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oh iya, gue saranin teman-teman buat nonton film fullnya, biar teman-teman tidak gagal paham. Karena di sini gue cuma nyoba buat ngerangkum seluruh ceritanya. Oke lah, segitu dulu dari gue. Thanks for watching, Utopis pamit, ciao, peace out.